Maaf tadi lupa lupa unmute. Ini udah dengar suara saya belum? Sudah mendengar suara saya? Tidak, Pak. Oh, udah berarti kita mulai aja terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kuliah lagi MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan pertemuan yang ketiga. Sebenarnya kemarin kan sekarang udah pertemuan 5 ya. Pertemuan 4 udah kita jelasin minggu kemarin. Yang pertemuan 3 ini yang saya izin ada kegiatan persiapan akred prodi. Nah, jadi hari ini kalau sempat saya jelasin yang pertemuan 3 sama pertemuan 5. Jadi kita jelasin yang pertemuan 3 lu ya. Pertemuan 3 ini kita membahas rehabilitasi dan restorasi transplanting ekosistem terumbu karang. Nah, jadi itu misalkan ada inti dari kuliah ini dia ngajarin gimana cara kita kalau ada terumbu karang yang rusak itu kita transplant ke yang baru, ke lingkungan baru lah yang cocok. Jadi ibaratnya kayak kalau di tanaman tuh stek. Kalau stek tuh antar tanaman ya. Misalkan ada tanaman di sini rusak kena hama atau apa, nanti kita pindahin lagi ke tanaman yang baru. Gitu juga terumbu. Biasanya tuh daerahnya itu kan udah rusak tuh karena ada sedimentasi ataupun pencemaran. Nah, jadinya kan karangnya bleaching atau memutih atau apa, lingkungannya nggak cocok. Jadi kita kan harus mencari lingkungan baru. Lingkungan baru itu nggak bisa tuh terumbu tuh berpindah sendiri. Jadi butuh upaya manusia. Jadi kita menyiapkan kayak terumbu buatan lah, semacam ada dari semen ataupun kerangka yang pakai apa ya, jaring entah macam jaring kawat lah nih. Jadi inti kita stek yang masih bagus itu kita ikat di terumbu buatan kita biar dia tetap banyak ataupun bisa berkembang lagi karena dia nggak bisa pindah. Kalau manusia pindah, gitu juga kalau tanaman-tanaman nggak bisa pindah, jadi dia dibuat baru. Cuman kalau di tanaman dia lebih mudah ditanam ulang atau beli bibit ulang. Tapi kalau terumbu dia nggak dijual bibitnya di pasaran. Kita bilang, oh udah rusak di sini terumbu. Daripada stek-stek capek, kita beli aja bibitnya. Nggak ada. Yang ada tuh masih upaya manual. Jadi kita kayak stek atau transplant buatan. Kita lihat next nih. Aduh, nggak mau di next. Ini dia. Nah, pengertian transplantasi karang. Transplantasi karang adalah salah satu teknik rehabilitasi lingkungan laut atau salah satu langkah usaha untuk melestarikan kekayaan alam berupa biota laut yang terdapat dan hidup di sekitar terumbu karang. Nah, maksudnya itu, ini kan langkah atau usaha untuk melestarikan kekayaan laut. Maksudnya kekayaan laut itu bukan terumbunya. Kalau terumbunya kan ya cuman apa ya, hewan polip dan bongkahan karang ya. Tapi yang dimaksud kekayaannya itu ikan ataupun sumber daya lain yang ada di situ. Nah, itu yang dimaksud kekayaan alam ataupun terumbu tadi dimanfaatkan untuk wisata, untuk orang menyelam lihat karangnya. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan alam itu bukannya terumbunya. Kalau terumbunya, kalau kita orientasinya ke situ ya pasti kita jual aja lah terumbunya kalau memang itu yang bikin sumber kekayaan alam, ataupun kita apakan ya, kita stek, kita jual kepada yang ada mau beli rumahnya. Tapi jarang ada yang mau beli karena kan dia harus tanamnya di laut, kecuali kayak tanaman kalau di stek dari tanaman aslinya bisa dia pindah ke setiap rumah-rumah di rumah-rumah kita. Kalau ini terumbu karang misalkan dipotong itu untuk di steknya, nggak bisa kita pindahin ke kolam kita ataupun sungai dekat tempat kita, dia emang harus di laut. Jadi makanya nggak ada orang nyediakan stek buatan. Makanya tadi saya bilang ya kita harus stek sendiri. Nah, jadi kan saya bilang inilah tadi upaya untuk melestarikan kekayaan alam. Nah, jadi dengan cara kita merehabilitasi terumbu itu. Kemudian lanjut, hal ini penting dilakukan agar pertumbuhan rumpun terumbu karang di suatu wilayah berjalan lebih cepat. Ya, karena kan maksud dari paragraf ini biar lebih cepat karena itu tadi, misalkan ada suatu daerah mungkin ada kendala kayak tadi sedimentasi atau pencemaran, ya caranya biar cepat daerah itu terumbu karang yang stabil atau terumbu karangnya itu nggak dirugikan daerah situ, ya kita transplant ke tempat lain. Yang percepatnya melalui metode apa namanya? Metode kita pindahin secara manual, karena kalau kita mengharap tersebar
polip karangnya melalui difusi air ya itu agak lama karena kan nggak tentu dia terdifusi ke daerah baru, takutnya terdifusi daerah lain. Lanjut, tujuannya agar ekosistem perairan laut di suatu area dapat kembali pulih dan tidak terancam hilang. Ya, itu dia. Tujuannya tuh biar terumbunya tetap ada. Karena kalau misalkan bleaching, sedimentasi atau apa itu kan bisa rusak itu dan nggak bisa ada tempat baru. Nah, cara cari tempat baru kan kita cari juga di mana tempat yang cocok untuk kita transplant terumbu yang baru. Nah, sini tujuan transplantasi adalah perdagangan karang hias. Perdagangan karang hias di Indonesia masih cukup tinggi peminatnya. Nah, saya bilang tadi terumbunya itu masih nggak ada diperjualbelikan lah dalam bentuk stek atau apa. Tapi di sini saya bilang sekali lagi di teorinya ada dijual tinggi peminatnya. Di sini kalau diluruskan yang ditransplant ataupun di stek itu bukan yang hidup. Berarti dia nih untuk yang mati. Semacam untuk hiasan lah, hiasan kayak di kantor-kantor atau apa yang ada kayak terumbu itu tapi putih dia nggak berwarna. Karena kalau kita taruh warna di bukan taruh warna sih, kalau kita taruh di wadah yang berisi air laut, dia kalau berwarna nggak lama, cuman sebentar aja. Kalau nggak ada proses kayak dia kena sinar matahari, kena juga mengambil makanan alami dari planktonnya, plankton laut kan, nah itu dia nggak bisa hidup karena kan polipnya itu makhluk hidup. Nah jadi yang diambil untuk perdagangan itu yang karang matinya, karang putih. Kalaupun dia berwarna itu diwarnai, bukan yang asli lagi. Lanjut ya, adanya upaya transplantasi secara tidak langsung akan menunjang geliat ekonomi masyarakat pesisir karena ketersediaan karang yang tetap dijamin. Oh, maksudnya itu ada dua versi ya. Yang itu kalau yang versi pertama masyarakat yang menjual stek karang mati itu untuk karang hias. Ya itu bisa jadi oleh-oleh atau souvenir atau oleh-oleh souvenir atau cindera mata ataupun yang produk lah. Satu dia jual dari sisi itu, satu lagi yang pemanfaatannya non terumbu karang mungkin ya lebih mudah menangkap ikan karang, menangkap cumi atau kepiting karena mereka kan hidupnya berasosiasi dengan karang. Jadi ada dua yang dimanfaatkan. Cuman kalau bisa tetap yang pertama karena kan untuk karang itu lama dia berkembangnya antar satu apa ya untuk membuat 10 cm pun butuh berapa lama. Jadi ibaratnya kalau menjual harga sekian lah paling ya aksesoris ya ratusan ribu lah. Dengan harga ratusan ribu tapi kalau untuk bisa sebesar itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun ya rugi juga, mending ambil manfaatnya itu dari sektor perikanannya aja. Sekarang lanjut ke tujuan pariwisata. Ini belum banyak yang join ya. Karena terlambat. Yang lain suruh join ya tadi karena terlambat. Mulai tadi saya nggak ada jaringan atau apa kan. Sekarang lanjut tujuan pariwisata, adanya terumbu karang Indonesia banyak mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalau ini jelas sih. Biasanya kan karena terumbu itu banyak di daerah tropis, di daerah salju atau di dekat gurun nggak ada. Makanya wisatawan domestik atau mancanegara tuh pergi ke sini. Karena kan kalau yang di sana emang nggak ada, kecuali di sana ada. Kalau di sana ada, kita yang ke sana. Tapi kalau di sini ada, orang tuh yang di sini. Sebut saja Pulau Bali, Pulau Lombok, hingga Raja Ampat, Papua dengan melestarikan terumbu karang, maka secara langsung akan mendukung peningkatan pariwisata Indonesia. Ya, karena kita berada di daerah tropis atau di Khatulistiwa ya. Nah, di situ banyak kemungkinan terumbunya tersebar. Ya, karena jadi potensi wisata, kita harus melestarikan karang itu biar bisa menunjang pariwisata. Bentar ya, saya fotoin dulu biar nampak kalau udah hadir. Nggak bisa ya? Oh, kenapa ini? Bisa harusnya. Nah, kemudian ada juga untuk pengolahan perikanan. Habitat terumbu karang yang hancur akan menyebabkan ikan kecil di sekitarnya tidak memiliki tempat untuk berlindung, bertelur, dan beregenerasi. Nah, maksudnya itu kalau dia rusak ya, kalau rusak kan udah putih gitu, ibaratnya udah nggak ada tempat untuk mencari makan. Makanya itu berupa fitoplankton ataupun alga-alga kecil yang bersimbiosis dengan terumbu karang nih kan yang apa tuh
yang membuat pewarnaan karang itu kan kayak zooxanthella tuh. Zooxanthella kan plankton. Habis itu juga ada, kalau ada satu organisme ya, biasanya organisme lain datang juga yang tuh berasosiasi. Nah, dengan banyaknya berkumpul organisme kecil, adanya makanan untuk ikan kecil, ikan kecil dan ikan besar. Jadi inilah maksudnya mata rantai tadi supaya tetap ada. Tapi kalau yang di sini, kalau yang karang yang nggak ada lagi polipnya atau nggak ada lagi asosiasi fitoplanktonnya, jadi nggak ada yang mau berasosiasi atau nggak ada yang dimakan, nggak ada yang fotosintesis, nggak ada yang saling memberikan keuntungan. Ya, makanya ikan-ikannya juga agak susah. Kalau cuma tempat berlindung aja dari mangsa agak kurang. Biasanya sekaligus ya. Ada tempat makan, ada juga tempat berlindung dari mangsa. Makanya kalau orang buat penelitian ataupun kita juga bisa tahu ya, kalau yang ada terumbu karang itu emang banyak ikannya, tapi di tempat yang nggak ada terumbu nggak ada ikannya. Kalau bisa dibuktikan langsung kalau ini. Jadi kalian juga bisa lihat sih. Kemudian tujuan lain dari transplantasi terumbu karang adalah untuk penelitian. Salah satunya untuk mempelajari spesies karang di wilayah tertentu dan kemudian mengembangkannya. Oh, kalau ini dia misalkan LSM atau akademisi ya mau meneliti, dilihat dia ini, oh ini karang yang udah biasa, ini karang apa? Tiba-tiba ada karang baru atau karang lunak. Nah di sini cocok nih, karang di sini bagus nih, warnanya bagus, ataupun jenis karang ini sangat disukai oleh jenis ikan apa gitu. Oh kita mau karang ini ada di daerah kita, ya udah mungkin kita pelajari jenisnya, kita transplant, kita pindahin ke daerah kita. Ataupun daerah yang karang ini kokoh nih, ataupun cocok untuk bersembunyi anak-anak ikan atau apa, itu yang diambil lagi. Ataupun karang ini bisa jadikan obat atau bisa jadikan kosmetik atau apa, nah itu dia yang dipelajari. Tapi kalau itu lebih ke pemanfaatan sih, kecuali pemanfaatan. Kalau untuk obat-obatan nggak apa, tapi kalau untuk komersil agak jarang kayaknya. Ini manfaat transplantasinya adalah mempercantik ekosistem laut suatu perairan dan membuatnya lebih hidup. Nah, maksudnya di sini kan, misalkan ada di daerah mana, saya pernah nengok ya, entah di Aceh Besar, entah daerah mana, terumbu karangnya model coklat semua, yang kayak batu tuh. Nah, itu kan memang terumbu, cuman agak kurang cantik atau apa. Makanya mungkin diambil ke terumbu karang yang daerah Sabang mungkin, atau di mana yang ada warna-warna yang cocok, nah ditransplant di daerah tersebut. Nah, supaya sama-sama ada warnanya nanti yang bagus. Cuman kan dilihat dulu yang bagus itu cocok nggak sama air deras, karena kalau di Sabang kan lumayan tenang airnya dibandingkan yang Aceh Besar di daerah mana, yang di mana saya berjuat itu ya, daerah di Kaladong lah. Nah situ lebih deras harusnya, mungkin nggak cocok transplant itu. Jadi sebelum ditransplant dilihat dulu apa namanya daerah yang memang cocok untuk pengembangan karang itu. Lanjut, membantu kelestarian jenis ikan tertentu yang terancam punah dan menghidupkan kembali ekosistem ikan tersebut. Nah, di sini kan kalau kita pelajari itu ada apa namanya? Ada ikan-ikan karang. Di gini dapat nggak? Hah? Di mana bawah? Tarik ya. Nah, di sini kan ada terumbu karang itu kan ada jenis-jenis ikan tertentu yang dia hidup sama karang ini, karang A, karang B. Nah, jadi kan kalau sementara kalau karangnya udah nggak ada, dia kan udah susah tuh berasosiasi atau hidup di karang tersebut. Nah, makanya kita harus mentransfer karang itu ke ekosistem baru biar ikan itu tetap ada. Ibaratnya lingkungan hidupnya ada, dia juga tetap bisa hidup. Kemudian menjaga keseimbangan perairan mulai dari ikan kecil hingga yang besar. Ya, kalau ini lebih ke rantai makanan tadi. Jadi kalau ada ikan kecil, ada ikan besar. Ikan kecil cari fitoplanktonnya, ikan besar cari ikan kecil. Kemudian juga baru ada rantai makanan terakhir yang manusia tadi. Keseimbangannya maksudnya sini. Mendukung industri pariwisata tadi udah jelas. Kemudian menjaga keanekaragaman hayati di perairan, maksudnya itu biar tetap banyak lah. Kalau ada terumbu karang, dia pasti ada jenis kepiting, ada jenis udang-udangan, ada jenis nanti ada apa tuh ya, bintang laut ataupun spon. Jadi dia keanekaragamannya banyak ya kalau ada karang dibandingkan tempat yang nggak ada karangnya. Kemudian persiapan transplantnya itu yang pertama identifikasi sumber karang. Sumber karang diperoleh dari fragmen karang yang terlepas karena proses alami, misalnya kena badai atau arus laut kuat. Nah, di sini model transplantnya itu tadi kan saya pikir dipotong. Nah, ada juga dipotong, ada yang dipotong, ada yang punya terlepas karena patah ya. Patah mungkin karena
Kalau nggak kepijak manusia, kalau ketabrak ikan jarang, ataupun waktu gempa, ada gempa atau apa. Nah, yang patahannya itu yang ditanam tempat lain, diutamain daripada kita mematahkan kan. Kemudian juga fragmen karang yang diambil dari donor koloni karang. Namun pemotongan ini memiliki akibat buruk pada koloni pendonor sehingga disarankan memotong tidak lebih dari 10% bagian koloni. Oh, ini model potong. Kalau model potong dia nggak boleh potong banyak, potong sekitar 10% dari total tubuhnya. Ya 10% bisa kita hitung sendiri lah, misalkan dia besar segini, kita potong dikit. Nah, kalau yang tadi kalau patahan bebas, kalau patah yang berapa patahan, nah itulah yang diambil. Jadi bisa dibedakan antara patahan dan koloni. Nah, situ pembiakan terumbu karang. Pembiakan ex situ adalah pembiakan yang dilakukan di daratan. Nah, ini pembiakan di daratan tuh maksudnya kita nyiapin alat-alatnya kayak gini nih di darat, nanti baru taruh lagi di perairan. Pembiakan ini ditujukan untuk memenuhi permintaan karang untuk perdagangan umumnya dilakukan untuk ekosistem buatan. Nah, tadi kan yang di darat tuh dipersiapkan ini, kemudian dia taruh di laut. Kemudian ada juga kalau yang untuk dijual yang hiasan itu mungkin ditaruh di perairan yang nggak dalam, cuma untuk biar tetap bagus lah, tetap asli, baru nanti jadi bawah-bawah. Pembiakan in situ adalah pembiakan karang di lokasi atau habitat alami perairan. Nah, kalau ini pembiakannya tuh langsung di lautnya, nggak sempat diangkat ke darat karena masih tempat yang kelihatan. Kalaupun diangkat ya nggak lama. Transplant ditanam pada lubang-lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Nah, ini dilihat ya, dibuat tempat kayak gini ya, dibuat tempat kayak gini biasanya dalam batu ini ada dikasih bolong kayak pipa. Nanti bolongannya tuh taruh pipa, pipanya diikat karena dia nggak bisa diikat di bolongannya. Nah, kemudian, oh ini udah jelas ya. Ini saya jelasin tadi rupanya di bahasanya kayak gini. Jadi dia bikin dulu kerangka, kerangka itu dibuat, ada bolong nih, bolong pipa. Pipanya dibolongin, kemudian yang atasnya diikat karang, bawahnya untuk pengikat talinya. Kayak ada bolong khusus dia buat ngikat dia biar nggak jatuh. Karena kan kalau disusun kayak gini jatuh dia. Tapi kalau diikat pakai kawat, dia nggak jatuh. Nah, ini untuk ikat karang. Sebenarnya ada lagi nih yang nggak kelihatan. Tali untuk ngikat apanya tuh, ngikat besinya. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasannya itu meliputi apakah karang dapat bertahan hidup atau enggak. Jadi dilihat ya sekitar berapa lama nanti, apakah masih hidup ataukah sudah mati ataukah berkembang atau enggaknya. Jadi kalau masih hidup ya biarkan aja, tapi kalau nggak berkembang lagi kita pindahin tempat lain, mungkin lingkungannya nggak cocok karena nggak ada istilah dia diberi pupuk. Misalnya langsung nggak ada, jadi pupuknya itu ibaratnya nutrien sekitar ya, jadi kita pindahin aja ke tempat yang cocok. Itulah kurang lebih. Mengamati tingkat pertumbuhan dan kematian jaringan karang. Dilihat dia mana tumbuh mana mati tadi udah ya. Mengawasi peningkatan struktur atau strukturat. Jadi dilihat ya apakah masih kuat ini bongkahan ini atau kandang atau substratnya lah. Kalau masih kuat biarkan situ. Tapi kalau udah lemah kita geser ke tempat lain ataupun kita ikat lagi kan. Memperhatikan kualitas karang. Kualitasnya kita lihat apakah masih bagus atau sudah kurang bagus lagi ya. Lihat. Pemeliharaan meliputi adalah penempelan kembali bibit karang terlepas. Oh, misalkan nanti ada yang terlepas nih, pas kita lihat kan ada arus kencang atau kita nggak kuat ikatnya. Bisa kuat sih, kalaupun seandainya ada terlepas, kita ikat lagi atau apa. Menghilangkan gangguan terdapat berupa sampah plastik atau benda lainnya. Nah, kadang ada gangguan, bisa itu sampah, bisa itu dia yang pemakan karang yang bintang laut, ada juga nanti bulu babi, kita pindahin ya biar tetap bersih. Kemudian menghilangkan predator yang dapat memperlambat. Oh, predator itu yang kayak saya bilang tadi ada gastropoda, echinodermata nih kayak gini nih. Gastropoda, echinodermata yang mengganggu karang tadi kita pindahin lah. Karena kita lagi transplant diganggu ya rusak lagi. Kendala transplant itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki kepekaan terhadap suhu perairan laut. Nah, maksudnya tuh kalau sebabkan perubahan iklim kan dia mengakibatkan karang itu memutih ya. Karang memutih karena perubahan iklim. Ya, kalau kita udah transplant ke tempat baru, kalau terjadinya perubahan iklim, ya rentan terjadinya rusak lagi. Itulah yang dibilang salah satu kendala tuh. Jadi kita ya, kayak pilih tempat yang nggak mudah kena perubahan iklim lah. Tapi kan agak jauh tuh biasanya. Pasti kita transplant
di sekitar dekat-dekat situ. Cuman kita transplant ke tempat yang lebih aman, yang suhunya stabil, ya tetap harus mewaspadai perubahan iklim itu. Kemudian ada polusi air laut. Polusi air laut itu semacam tumpahan minyak atau sedimentasi. Tumpahan minyak sedimentasi itu menghalangi cahaya matahari untuk masuk ataupun cahaya matahari untuk uh, fitoplanktonnya berfotosintesis. Jadi itu agak susah. Makanya di daerah yang ada tumpahan minyak itu pasti terumbu karangnya bisa mati atau gangguan. Begitu juga ada sedimentasi. Nah, selain mengganggu tutup jalur fotosintesis dan juga pasir sama minyak tadi, takutnya nanti ada jaringan-jaringan atau unsur-unsur yang mengganggu polip karang tadi. Kemudian juga endapan erosi tanah yang terjadi sepanjang sungai terus mengalir berujung ke lautan sehingga menimbulkan endapan. Nah, maksudnya itu kalau ada kalau ada tempat yang rusak ini, misalnya kayak nih, kayak erosi kan tanahnya ini kan rusak ini. Jadi kalau kena air tuh masuk ke daerah terumbu karang. Nah, itu menyebabkan sedimentasi atau mengganggu karang. Padahal kan kalau dari perairannya aman-aman aja, cuman karena perairan daratnya rusak karena abrasi atau erosi, nah itu dia mengganggu terumbu karang juga. Oke, ini materi yang ketiga udah selesai. Ada yang mau tanyain nggak sebelum kita masuk materi berikutnya? Hafni ada yang tanyain nggak? Listi ada yang tanyain? Nggak ada, Pak. Lanjut. Firma gimana? Firma, Dewi, lanjut atau ada yang tanyakan dulu? Lanjut, Pak. Lanjut. Teguh Rizky-Fadil mana? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Stop share. Ini materi baru ya. Materi baru.